Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah di waktu yang sangat berbahagia ini, di sela-sela kesibukan Abang Da kita, kami masih bisa bersilaturahmi ke tempat Abang Da. Dan kami ini kan anak muda, butuh namanya pengetahuan tentang isu-isu saat ini. Yang Abang Da kita ini kan di provinsi, memang politisi yang sudah berpengalaman menyikapi isu-isu nasional ini. Yang pertama ini kan yang jadi hal yang krusial tentang BBM naik, dolar naik, terus APBN yang tanda kutip katanya boros dengan kegiatan MBG. Yang terakhir tentang undang-undang HKPD ini yang membuat daerah sedikit bergejolak dengan undang tersebut. Kemudian juga pernah dibahas beberapa bulan lalu terkait dengan efisiensi, dan mungkin ini tertarik untuk kami bahas lagi biar masyarakat, biar kawan-kawan mengerti apa yang terjadi saat ini. Izin Abang Dan, ini kita nih kayaknya nasional ini kan kita juga butuh pengetahuan hal tersebut. Jadi tanggapan Abang ini kan BBM naik nih Bang, terus APBN katanya boros dengan MBG, dengan kegiatan program nasional, ada KMP, dan tadi undang-undang HKPD. Ini kan yang sesuatu yang butuh kami anak muda dan masyarakat ini tahu. Bagaimana respon Abang terkait gejolak yang dinamika saat ini, kan pro dan kontra media sosial. Mudah-mudahan kawan ini mendapatkan pengetahuan dan tercerahkan dari berbagai perspektif dari Abang. Gimana Bang? Yang mana yang mau dulu nih? Tentang BBM naik dulu. Banyak sekali. Pertama, BBM naik itu tentu analisa pemerintah dari angka kecukupan fiskal terkait subsidi kan, gitu. Nah sekarang ini yang menjadi penyebab BBM naik itu kan apa? Ada semacam kekhawatiran subsidi pemerintah di sektor itu jebol kan gitu. Konon kaitannya dengan tidak lancarnya distribusi impor BBM yang dipengaruhi oleh konstelasi perang Amerika dan Iran kan kayak gitu, sehingga pasokan BBM dalam negeri terganggu. Nah oleh karena itu ya kita patut memahami langkah-langkah pemerintah ini sehingga membuat BBM naik. Nah yang terbaik tentu kita menginginkan kenaikan harga BBM ini masih dalam tahap-tahap rasionalitas kemampuan belanja rakyat gitu. Tidak lalu masyarakat tidak punya daya beli lagi. Yang jelas memang kalau urusannya adalah gejolak, faktornya adalah gejolak luar negeri yang mengganggu pasokan kita, itu satu hal yang mungkin bisa dipahami kan kayak gitu. Yang harus kita lakukan tentu sekarang ini ya kita harus mengencangkan ikat pinggang, mengerem ya kan, sehingga semoga kenaikan harga BBM ini, saya katakan sekali lagi, masih dalam batas rasionalitas belanja rakyat, kemampuan belanja rakyat tidak terganggu, dan harga-harga barang tidak terlalu besar ikut naik kan begitu, sehingga masyarakat tak mampu beli lagi. Nah yang kedua, terkait yang ditanya mengenai efektivitas APBN, ya. Tentu kajian pemerintah lebih detail, terutama pemerintah pusat, untuk menghitung sekali lagi angka kecukupan belanja fiskal, angka kecukupan fiskal kita secara nasional, kan begitu, ya. Sehingga kita tentu berharap program-program prioritas itu yang memang menjadi fokus untuk penanganan, kan gitu. Saya tidak dalam kerangka untuk menolak atau menerima atau mengevaluasi MBG itu. Kita yakin bahwa itu adalah program yang mulia yang dibuat oleh Pak Presiden tentunya. Kan mau mencukupkan gizi anak bangsa. Namun memang saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak JK beberapa waktu lalu. Ya. Pak JK kan bilang bahwa mengatur belanja negara itu harus memperhatikan
hal-hal yang sifatnya prioritas. Yang kita pahami yang dikatakan prioritas di situ adalah bagaimana belanja di satu sektor tidak lalu mengganggu sektor lain, sehingga dampaknya akan mempengaruhi stabilitas, kan begitu. Misal belanja di sektor infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya jalan di desa, jalan di kabupaten, segala macam. Saya kira itu tidak bisa terganggu, ya kan? Kalau terganggu memang dampak ekonominya besar. Contohlah kita Tanjung Jabung Barat. Kita sadar betul bahwa beberapa ruas jalan yang melintasi beberapa desa, dari desa ke kecamatan, ke pusat-pusat distribusi, itu kan memang masih jalan-jalan yang sifatnya saya sebut jalan sekunder, kan begitu. Iya. Jalan maksudnya sekunder dari sisi posisi posisi, kan begitu. Posisi. Karena memang belum terbangun secara permanen, kan begitu. Nah, ini kan butuh penanganan, butuh pemeliharaan, butuh peningkatan. Nah, sepanjang ini kita khawatir dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan daerah, ini akan menjadi masalah di mana jalan-jalan yang sebelumnya itu ditangani oleh pemerintah daerah ini lalu tidak tertangani, kan gitu. Sehingga saya yakin sekali kalau jalan-jalan keekonomian kita ini tidak tertangani, ya akan berdampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat kita, karena akan mempengaruhi harga komoditas. Kalau jalan kita rusak dari desa ke pusat-pusat distribusi, pasar, ya kan, ke pabrik segala macam, itu harga akan turun, kan gitu. Kalau harga turun, kemampuan belanja masyarakat juga menurun, daya beli mereka menurun. Kalau daya beli menurun, pasar-pasar kita kan jadi sepi. Nah, akibatnya roda ekonomi kita tidak berputar. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Belum lagi tantangan mengenai harga komoditas kita yang masih ditentukan oleh kan oleh tengkulak, ya. Nah, kan gitu. Kita selama ini harga-harga barang kita kan, harga barang tani kita kan tidak mandiri. Iya. Ditentukan oleh pembeli, kan begitu. Ditentukan oleh pabrikan, kan begitu. Oleh karena itu, kalau tantangannya baik sawit sebagai komoditas utama, kopra, kopi, pinang, ini kita harapkan tidak mengalami penurunan harga sehingga akan berdampak lebih banyak. Yang jelas untuk tahun 2026 ini kita kan merasakan betul kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah seperti apa, sehingga mudah-mudahan ke depan ada perubahan-perubahan mengenai ini. Nah, terkait dengan HKPD, HKPD ini kan undang-undang pengganti. Undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kalau tidak salah. Ini kan begitu. Nah, sekarang pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebenarnya undang-undang ini tidak terlalu drastis perbedaannya. Yang saya pahami, ya kan begitu. Hanya ada beberapa pointer lah, misalnya terkait dengan persentase belanja publik dengan belanja langsung, belanja tidak langsung, kan begitu. Belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Itu yang saya lihat memang agak berbeda penanganan terhadap belanja pegawai. Selebihnya ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan HKPD. Ini pertama adalah justru jaminannya, jaminan bahwa APBN harus mengalokasikan DAU paling sedikit itu 24% dari pendapatan negara. Nah, saya kira ini hal yang positif, kan minimal. Maksimal kan bisa lebih dari itu. Nah, kita harapkan DAU itu memang betul-betul mampu menopang belanja administratif dan belanja kepegawaian bagi daerah, paling tidak, ya kan begitu. Jangan sampai DAU ini yang menjadi supporting daripada APBN itu tidak mampu bahkan menangani belanja pegawai sekalipun. Kalau itu yang terjadi, tentu daerah ini kan
terutama daerah-daerah di luar Jawa, bahkan di luar Jakarta dan Jawa Barat lah ya, Jawa Barat, Jawa Timur mungkin. Daerah-daerah yang PAD apa namanya pendapatannya pembiayaannya masih bergantung kepada pusat. Ini kan masalah. Apalagi daerah-daerah di luar Jawa, ya, dan ini masalah sekali. Karena apa? Memang daerah-daerah di luar Jawa ini kalau mengandalkan belanja dari sektor PAD kan kelihatannya sangat mustahil, ya kan? Masih minim. Karena PAD itu berasal dari hal-hal yang sebenarnya perolehannya sudah diatur oleh pemerintah pusat gitu. Saya memandang bahwa PAD tidak bisa lagi terlalu diandalkan untuk pembiayaan bagi daerah. Rata-rata PAD itu kan dihasilkan dari seberapa kencang arus orang, barang, dan jasa di dalam satu daerah. Karena dia akan PAD itu digali berdasarkan misal pajak mengenai hotel, sektor jasa ya, restoran, kan kayak gitu, dan lain-lain sebagainya. Yang ini saya rasa untuk daerah-daerah di luar Jawa memang agak sulit ya, untuk dikembangkan terlalu jauh kan kayak gitu, karena arus orang, barang, dan jasa kan tidak sekencang daerah-daerah perkotaan yang maju ya di Jawa. Nah itu yang pertama. Oleh karena itu menggenjot kita ketika daerah dituntut untuk menggenjot sektor PAD itu saya kira hal-hal yang sebenarnya pemerintah pusat juga sudah tahu jawabannya. Nah hal yang didorong mereka kan bagaimana BUMD ini bisa dikembangkan secara lebih maksimal kan kayak gitu. BUMD kita ini rata-rata kan kalau harus dikembangkan secara maksimal artinya harus ada usaha yang mau tidak mau bersaing dengan usaha-usaha masyarakat. Iya, otomatis. Kita daerah perkebunan sawit, perkebunan kelapa yang sebenarnya toke-toke sawit, toke-toke kelapa, industri mengenai itu pabrikannya kan sudah tercipta. Gitu. BUMD yang paling mungkin untuk berkembang secara luas ya masuk di sektor itu. Nah pertanyaannya, apakah BUMD kita ini harus bersaing dengan usaha-usaha masyarakat itu? Ya kalau memang pemerintah pusat memberi lampu hijau terkait itu, saya kira ya BUMD kita harus bergerak ke sana dan mungkin saja memang bisa dijadikan sumber pendapatan. Hanya saja apakah kita memang sudah sepakat sistem perekonomian kita ini mau dikontrol langsung oleh negara? Dalam artian ya ini falsafahnya kan sosialisme. Iya. Ketika perekonomian itu dikontrol habis oleh negara itu kan pasti arahnya ke situ. Makanya kita kan memang ada pembatasan-pembatasan. Negara ini tidak boleh terlalu masuk pada wilayah-wilayah ekonomi karena akan mengganggu daya saing. Tapi tergantunglah pilihan pemerintah seperti apa dan kesepakatan rakyat banyak ini seperti apa. Kalau memang diserahkan kontrol ekonomi ini kepada negara, ya berarti kita sepakat sistem kita adalah sosialisme secara ekonomi. Kalau sekarang ini yang kita amati sekarang kan kita ikut mekanisme pasar dengan tidak terlalu banyak badan-badan usaha milik negara yang mengkontrol wilayah itu kan gitu. Paling-paling hanya sektor-sektor tertentu yang tapi tidak tahu juga BUMN kan banyak juga yang menggarap sektor-sektor ekonomi kan. Tapi yang jadi catatan itulah kita sebisa mungkin usaha-usaha milik pemerintah itu tidak lalu malah bersaing dengan usaha-usaha milik rakyat sendiri. Itu yang penting. Ya itu kan bentuknya koperasi. Nggak tahu saya seperti apa itu. Kalau memang bersaing dengan rakyat kan miris juga. Iya, karena persaingan harga kan. Ada yang hidup, ada yang mati. Ya efeknya pasti seperti itu. Makanya kita berharap
sektor-sektor usaha yang dibuat oleh pemerintah itu justru memberikan dorongan, memberikan stimulus untuk usaha terhadap usaha-usaha masyarakat, tidak lalu malah membunuh usaha-usaha masyarakat. Itu yang terpenting. Izin Bang, sebelum ke arah itu nih, aku tertarik tentang BUMD tadi. Kan pengalaman Abang yang pergi keluar kota studi banding, di situ kan Abang mungkin dapat pengalaman atau melihat langsung BUMD kabupaten kota lain yang hidup. Apakah sama di kabupaten kita ini dan kabupaten lain yang BUMD-nya itu gitu-gitu aja? Memang ada satu kabupaten yang BUMD-nya itu memang mampu mendongkrak PAD. Ada nggak Abang pernah melihat? Khususnya di Provinsi Jambi lah yang terdekat. Saya melihat kalau Provinsi Jambi nggak ada ya. Tidak ada BUMD yang luar biasa yang bisa menghasilkan PAD dan menjadi andalan bagi pembiayaan bagi pembangunan di daerah. Ya kan? BUMD yang hidup di Jakarta, Pasaraya kan, kan kayak gitu. Artinya kan daerah-daerah yang memang harus orang barang dan jasanya lancar gitu. Untuk daerah-daerah dengan arus orang barang dan jasanya rendah, kalau BUMD ini lalu masuk kepada sektor jasa saja kan udah masalah. Kita mau masuk sektor apa? Pertambangan. Pertama, sumber daya manusia kita memang harus dipersiapkan kalau mau arah sana. Belum siap juga sepertinya kita. Ya kalau memang tuntutan pemerintah pusat harus seperti itu, saya kira pemerintah daerah harus mempersiapkan itu. Tapi sepanjang ini kan belum, gitu loh. Artinya kalaupun ada kita harus mencetak sarjana dari beasiswa pemerintah, kita sudah harus mulai memikirkan itu. Orang-orang yang dikasih beasiswa itu kan harus terukur juga. Kalau daerah memang punya program itu, Tanjung Barat punya program itu enggak. Dan harus kembali berkarya di Tanjung Jawa Barat. Ya, misalnya kebutuhan kita terhadap sarjana pertambangan berapa orang, itu yang kita biayai, sehingga bisa mendorong sektor yang kita maksud. Jangan pula yang dikasih beasiswa nanti sarjana agama semua. Saya bukan anti sarjana agama, itu maksud saya berapa besar kebutuhan kita terhadap sumber manusia itu kan kita biayai oleh daerah. Kebutuhan medis berapa, kebutuhan sarjana pertambangan berapa, teknik perminyakan berapa, itu yang kita dorong mestinya. Harus proporsional. Ya, nah sampai kita bisa mendirikan sebuah lembaga usaha yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. BUMD itu kalau kita mau dorong BUMD ke arah sana, kan kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kita sudah punya visi ke arah sana apa belum gitu. Nah, kalau memang BUMD ini memang ditargetkan menjadi kapal dagangnya pemerintah daerah, supporting ke sana harus jelas. Regulasi pemerintah pusat terkait pengaturan itu harus jelas. Kebijakan pemerintah daerah juga harus jelas. Kalau sekarang ini kan seperti apa ya? Diharapkan tapi tidak diharapkan. Didirikan, diberi support yang jelas juga tidak. Di samping memang sumber daya manusia yang diletakkan di situ ya seadanya saja, bukan orang yang memang punya kompetensi lebih. Ya lihat saja berapa banyak dekade. Yang sudah hidup saja, anggap saja seperti BBR Tanggorajo gitu kan, bagian daripada BUMD lah ya kan gitu. Kita lihat saja berapa banyak nilai investasi daerah di situ, Tanjung Barat. Tapi kan tidak juga mampu menghasilkan dividen yang bisa membiayai daerah. Dulu ada BUMD Tanjung Jabung Barat. Sempat ada harapan kita ketika mereka mengelola listrik, ya. Katanya mau bisa jual daya ke PLN. Tapi kenyataannya yang terjadi antara penyertaan modal pemerintah dengan yang dihasilkan itu sama sekali tidak seimbang. Nah itu yang terjadi. Sehingga yang saya tahu dulu ya kan, investasi atau penyertaan modal pemerintah sebesar 11, berapa miliar itu kan tidak bisa juga dipertanggungjawabkan atau dikembalikan. Bisa-bisanya yang diakui cuman 6 miliar lebih kalau saya tidak salah ya, dari manajemen
BUMD dulu. Nah ini kan kecelakaan saya kira yang terjadi. Nah inilah potret bahwa BUMD ini selama ini tidak juga bisa belum bisa diandalkan menjadi lembaga ya kan yang bisa mensupport APBD kita. Gitu. Kalau di dalam undang-undang HKPD ini diharapkan mampu itu dengan keleluasaan modal asing misalnya kan di situ kan diberi keleluasaan. Dikasih peluang. Silakan saja. Saya kira butuh orang yang memang betul-betul punya kualifikasi untuk itu. Ya, kepala daerahnya lagi yang harus bekerja. Harus tunjuk orang yang punya kualifikasi. Kalau tidak punya kualifikasi, kan beberapa dekade ini ada yang pensiunan. Ya. Kalau bahasa saya bukan anti terhadap orang yang pensiunan. Itu udah waktunya istirahat, Iya. disuruh kerja lagi gimana? Artinya begini, butuh seleksi yang ketat ya terhadap. Tapi selain seleksinya ketat, support pemerintah ke arah sana juga harus jelas. Iya. Modalnya bagaimana ya kan. Jadi ini harus dikaji secara komprehensif. Kalau BUMD ini dinyatakan di dalam Undang-Undang HKPD itu ingin dijadikan sebagai salah satu sektor andalan untuk membiayai pembangunan daerah. Kan kayak gitu. Nah, selebihnya apa? Pemerintah daerah dalam Undang-Undang HKPD itu diberi keleluasaan untuk memberikan OSPEN, untuk membuat OSPEN. OSPEN itu ya semacam kreasi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. BPNKB misalnya, pajak kendaraan bermotor. Yeah. Nah ini yang sebenarnya sulit ya, karena lagi-lagi yang akan mendapat beban kan rakyat. Ini daerah diberi keleluasaan untuk itu, untuk ya dalam tanda kutip mencekik leher masyarakat lagi ya. Ya mau tak mau beban untuk masyarakat. Ya. Dan yang disuruh nanggung yang begini-begini kan daerah. Ya, kepala daerahnya salah nanti ditegur sama Pak Mendagri pula. Kan? Nah ini yang sebenarnya memang jadi apa ya? Jadi masalah buat pemerintah. Ya artinya ini satu hal yang harus dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Nah, di satu sisi fiskal kita kan dibatasi nih sekarang dari pusat. Karena klausul di dalam Undang-Undang HKPD ini lebih lanjut bahwa kontrol pemerintah pusat akan menjadi sangat kuat terhadap keuangan daerah karena dianggap bahwa ini bisa meminimalisir angka korupsi. Karena dalam kacamata dan opini yang dibentuk oleh pemerintah pusat hari ini, uang kita itu kan banyak dikorupsi oleh pemerintah daerah. Nah itu. Tapi ini opini. Opini. Ya. Ya memang kita lihat hari ini berdasarkan kenyataan juga pemberitaan memang ya distribusi perilaku koruptif itu bisa ada di semua lini memang sekarang. Pusat dan daerah. Pusat ya di daerah. Tujuannya kan daerah. Iya. Tapi kan tidak boleh juga lupa di pusat juga terjadi hal itu. Terjadi korupsi juga. Ya kan gitu. Pada saat beberapa waktu yang lalu kita kan pernah dengar Pak Presiden bilang bahwa ditanya ada tuh, apakah salah saya memberikan MBG dari uang rakyat yang selama ini dikorupsi? Narasinya kan seperti itu yang dibuatnya. Nah, tiba-tiba kita tersentak beberapa hari kemudian Kepala Badan Gizi Nasional ditangkap sama Pak Jaksa Agung. Nah ini artinya perilaku koruptif ini bisa saja terjadi di pusat dan di daerah. Artinya kebocoran keuangan ini kan bisa berasal dari pusat dan bisa juga berasal dari daerah. Nah, di mana ada distribusi keuangan negara, ada kegiatan negara di situ, perilaku salah itu memungkinkan terjadi. Mau di tingkat desa, mau di tingkat kecamatan, mau di tingkat kabupaten, di provinsi, atau di tingkat kementerian dan di tingkat kepresidenan sekalipun. Ya artinya
Ya kita tentu berharap negara ini bersih, ya kan? Tapi ya itulah realitas, ya kan? Kondisinya, gitu. Izin Bang, ini agak melebar lagi nih. Ini kan terkait dengan sumber daya manusia Indonesia yang tanda kutip pembahasan tadi, pusat dan di daerah itu berpotensi korupsi. Terus ya, ini ada pertanyaan, kenapa Indonesia yang katanya beragama, tapi ketika dapat satu jabatan hilap mungkin maksudnya terjadi hanya korupsi, itu apakah sistem yang membuat seperti ini, dan apakah memang manusia Indonesia ini masih tanda kutip terdoktrin daripada jajahan Belanda masa lalu yang individualistis, ketika duduk kapan lagi? Apakah faktor itu, apakah ada faktor lain kalau menurut pandang Abang selama Abang menjadi seorang anggota DPR, Abang pernah di masyarakat, Abang pernah menjadi aktivis, ini apa saja faktor yang menyebabkan Indonesia ini kayaknya sulit untuk terhindar dari perilaku yang korupsi? Pertama, kemungkinan yang ditanyakan tadi oleh Adinda Iwan itu hal-hal yang mungkin saja menjadi salah satu faktor. Pertama, ya faktor individunya sendiri bisa saja seperti benar-benar juga, ya kan gitu. Artinya memang sifat bawaannya sudah seperti itulah. Tidak ada kesadaran untuk menghindari perilaku itu. Memang macam itulah fiilnya orangnya. Dan gini, satu lagi Bang. Yang kedua, ya kan, ada sistem atau birokrasi yang memang terus-menerus mendorong ke arah situ kan kayak gitu. Hubungannya adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang saya katakan tadi penuh dengan jebakan satu, yang kedua tidak rigid juga kan begitu. Contoh kecil lah mengenai tata cara perjalanan dinas pejabat negara atau aparatur pemerintah. Ada perbedaan besar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saya katakan DPR RI dengan DPRD di daerah. Beda. Ya, sistem di pusat, di pemerintah pusat berdasarkan Permenkyu. Kita berdasarkan Perda. Besarannya beda, kadang-kadang objeknya sama. Ya kan? Sama-sama pejabat yang dipilih oleh rakyat, DPR RI dengan DPRD kabupaten beda. Partainya sama padahal. Ya kan? Sehingga hal seperti ini membuat suasana ketidakpastian. Menurut saya harusnya seragam saja. Mekanisme kita menjalankan pemerintahan itu harusnya sama saja gitu. Nah, makanya ketidaksamaan persepsi lalu akhirnya timbul oleh aparat penegak hukum. Sehingga menjadikan ini yang di satu sisi kadang-kadang dikatakan salah, di satu sisi tidak. Itu yang sering terjadi juga gitu. Nah, pemerintah DPR itu sifatnya penggunaan keuangan negara tuh lumsum dia kan. Nah, kita kan ad cost. Misal itu salah satu. Nah, hal-hal seperti ini membuat penanganan penegakan hukum kita memang ya berdasarkan situasi dan kondisi serta psikologi penegak hukum hari itu, sehingga maksud saya begini, menimbulkan satu hal yang tidak pasti, menyebabkan persepsi mengenai korupsi itu lalu menjadi banyak gitu. Bisa jadi di dalam satu instansi ini dikatakan keliru, di instansi yang lain tidak keliru gitu. Kan itu kondisinya kita. Nah, regulasi kita inilah yang mungkin harus diseragamkan saja, sehingga tidak membuat persepsi yang beda-beda. Dan juga kemarin saya pernah mendengar perkataan dari Prof. Yusril Iza Mahendra terkait dengan merugikan uang negara itu
terlalu luas dan mudah untuk kebijakan yang salah pun bisa dikategorikan korupsi dengan tanda kutip merugikan keuangan negara. Sementara dia sudah menjalankan kewenangan yang tujuan untuk menyelamatkan kebijakan lah, tapi ada kebijakan itu merugikan keuangan negara, terkategori juga korupsi. Jadi berat juga menjadi pejabat negara di Indonesia ini. Ya, kita berharap hal-hal seperti itu lalu tidak mengganggu kreasi ya, keinginan untuk berkreasi bagi penyelenggara negara. Jangan pula lalu malah pasif para pejabat negara kita akibat ketakutan di dalam menjalankan kebijakan yang harusnya dilakukan. Ya, sebisa-bisa mungkin lah kita menghindari perilaku korupsi, tapi tetap kita berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsi kita untuk melayani masyarakat, membuat program-program yang menguntungkan bagi mereka. Yang paling penting lagi, undang-undang HKPD ini dengan undang-undang sebelumnya, masyarakat kan nggak peduli, Nggak ada yang aneh. tidak menjadi kepentingan langsung masyarakat. Ya, yang masyarakat itu apa sih? Jalan bagus. Kebijakan keuangan pemerintah pusat kepada daerah itu menjadi program, di mana program itu lalu mereka rasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk mereka. Kan itu yang ditunggu masyarakat. Mana peduli dengan perubahan undang-undang keuangan pusat dengan daerah, HKPD apaan tuh? Tapi nanti berdampak ke arah sana. Ini dampaknya pasti besar, karena ini mempengaruhi kemampuan fiskal di daerah. Belanja yang harus mereka nikmati. Tapi kan mereka kan tidak akan tertarik masuk ke wilayah itu. Ya kan kayak gitu. Bagi masyarakat di desa, yang penting jalannya bagus, listrik tidak mati-mati, kan begitu. Program insentif keekonomiannya mereka nikmati, kan kayak gitu. Tidak mereka berpikir rumit seperti yang ditanggung oleh DPRD dan Pak Bupati, duitnya tidak ada. Mereka tidak mau ngerti. Mereka tidak menuntut. Mereka tidak mau mengerti dan memang tidak harus mengerti. Nah, cuman barangkali hal-hal seperti ini yang harus perlahan-lahan juga kita jelaskan. Bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah ini berpengaruh terhadap progres pembangunan yang harus mereka nikmati, gitu. Ya kan? Nah, makanya itulah saya katakan tadi, kalau disurvei kalah kita. Kalah maksudnya ya begini, misal MBG nanti presiden bikin survei atau seperti apa, diterima atau tidak oleh masyarakat. Saya yakin 80-90% ya yang disurvei pasti akan setuju lah. Gratis ya. Orang dikasih makan gratis, terlepas itu suka atau enak atau tidak enak, ya pasti mereka akan menerima, gitu. Tapi kan yang tahu persoalan lainnya, akibatnya itu kan kita. Artinya begini, karena tadi ditanya, bagaimana pandangan dengan MBG? Bagi saya MBG itu program yang bagus, hanya saja memang harus selektif. Karena perspektif memberikan keadilan bagi masyarakat itu kan beda-beda. Ada yang butuh, ada yang enggak. Kalau yang tidak butuh, kenapa harus diberi? Iya. Anak saya barangkali dengan standar yang saya berikan di rumah belum tentu membutuhkan asupan gizi versi MBG. Barangkali tidak butuh. Kan bukan berarti saya sombong tidak perlu, kan begitu. Tapi barangkali ada orang lain yang sangat memerlukan, kan gitu. Ada orang yang sangat perlu itu, gitu. Karena faktanya mereka sulit makan juga. Nah, makanya saya katakan secara program ini bagus, tapi harus selektif. Sama lah, saya punya anak 4 misalnya. Satu perguruan tinggi, satu SMA, satu SD, satu masih TK, gitu. Kan tidak harus saya berikan motor semua, karena mereka tidak butuh itu. Yang pertama, yang kedua mungkin butuh, yang ketiga, keempat belum butuh, belum perlu. Makanya dengan
program MBG yang semuanya mendapat ini belum tentu menjadi aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kalaulah gara-gara MBG, gara-gara KDMP ini kan terganggulah sektor lainnya. Itu sangat perlu sekiranya itu untuk dievaluasi, saya kira kan begitu. Nah, yang terjadi sekarang ini kan itulah sebenarnya yang dipersoal masyarakat itu. Sampai demo berhari-hari di Jakarta saat ini kan. Kalau demo itu hal-hal yang kita tanggapi positif. Dengan gerakan mereka seperti itu paling tidak melatih mereka. Mereka kan generasi muda kita. Ke depan mereka lah yang akan menjadi pengganti atau estafet kita, itu kan mereka. Kalau dari sekarang lebih peduli kepada negara, saya kira bagus. Dan saya kira pemerintah tidak boleh memandang mereka, pemerintah yang berkuasa tidak boleh memandang mereka sebagai musuh, jangan. Mereka tentu harus diberikan ruang untuk itu. Tinggal dikawal saja lah, jangan lalu ditunggangi oleh kepentingan orang lain atau membuat gerakan-gerakan yang merusak fasilitas umum kan. Ya kan gitu. Itu demo biasa aja. Gitu kan. Oh iya, satu lagi sebelum kita tutup dari pembicaraan saya itu kan ada satu yang tertinggal tadi. Ketika menjadi seorang pejabat publik ini sepertinya harus negarawan dulu Bang ya, biar tidak nanti ketika menjadi seorang pejabat tidak tergoda atau tidak tergelincir dalam hal-hal tanda kutip korupsi. Harus berpikir bagaimana negara ini maju. Seperti Abang kan punya satu niat, punya satu gagasan, kita duduk berani tampil di publik menjelaskan suatu argumen terkait itu kan suatu yang namanya negarawan, orang-orang negarawan yang terlalu tinggi lah kalau harus membuat standar-standar seperti itu, terutama kalau untuk kita. Saya terus terang jujur saja, saya ini masuk memaksakan diri, saya katakan seperti itu, masuk menjadi katakanlah pejabat publik, pejabat yang dipilih oleh rakyat. Motivasi saya sederhana loh, cuman bagaimana orang tua saya, keluarga saya itu bisa menikmati pembangunan, fasilitas pembangunan oleh negara yang dirasakan oleh orang lain. Saya berangkat dari keterbatasan-keterbatasan yang ada di kampung saya pada waktu itu. Motor dakso, ya kan? Keluar dari rumah itu butuh waktu berjam-jam, ya kan? Harus pakai pompong dulu, ya kan? Apalagi kalau hujan. Kalau panas berdebu, kalau hujan becek, listrik tak ada. Hanya hal-hal sederhana seperti itu yang menjadi motivasi saya masuk menjadi pengambil kebijakan di pemerintah. Nah, alhamdulillah hari ini sedikit demi sedikit bisa terpenuhi. Makanya saya agak nervous ya dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat hari ini, karena memang membuat saya di DPRD menjadi terhenti tuh. Untuk membuat alokasi pembangunan yang kira-kira saya anggap berdasarkan kebutuhan masyarakat itu bisa mengentaskan problem mereka gitu loh. Selama ini saya bisa bantu mereka bikin jalan. Selama ini saya merasa ya bisa bantu mereka untuk masukkan listrik, ya kan? Bantu pertanian, bantu ya banyak hal lagi lah. Dengan pengurangan kebijakan fiskal pemerintah pusat kepada daerah. Nah, hari ini itulah yang lalu menghentikan kita untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, yang saya pahami bahwa semangat reformasi itu kan dulu diturunkan dengan pemberian hak kewenangan bagi daerah untuk mengatur belanja, membuat program. Nah, itulah yang kita kenal dengan desentralisasi itu. Nah, sekarang ini kelihatannya kan itu hendak dievaluasi oleh pusat. Ya silakan saja juga kan begitu. Tapi yang perlu saya ingatkan, kendati dituduh
banyak penyelewengan, banyak korupsi di sana sini. Desentralisasi, di era desentralisasi inilah daerah-daerah kita terbangun. Ada jalan setapak, ada fasilitas olahraga, ada listrik, ada air bersih, walaupun masih berupa tetmon. Nah, selama ini kan terbangun di era desentralisasi itu. Dulu masyarakat hampir sulit untuk menerima program-program seperti itu, karena pemerintah pusat kan belum tentu mampu mendistribusikan program yang memang betul-betul diketahui oleh masyarakat di daerah. Ruang kendalinya kan terlalu jauh dari Jakarta. Iya, jauh. Bahkan dari Jambi sekalipun. Tapi kalau dari Tanjung Jabung Barat ke desa A, desa B, desa C, bisa. Kan kayak gitu. Dikelola lebih dekat. Ketika ruang kendali lebih dekat dengan kegiatan masyarakat, pasti alur distribusi menjadi lebih efisien, lebih efisien. Itu pasti. Aduh, luar biasa kawannya. Intinya masyarakat ini kan sudah jelaskan abang dah. Memang sulit memang di kondisi saat ini, daripada ekonomi global, politik yang kayaknya situasinya berubah ya, dari sentralistik ke desentralisasi. Nah, sekarang sepertinya arahnya ke sana lagi. Bahkan pemilu pilkada berpotensi nanti dipilih lagi oleh DPRD karena menimbang dan seterusnya terkait dengan alokasi dana, konflik sosial lebih lebar, itu kan ada pembahasan isu ke arah sana. Dan apakah itu nanti menurut pandang abang, isu yang digaungkan pemerintah terkait bupati dan wakil bupati dipilih oleh DPRD lagi, kemungkinan itu jadi atau tidak menurut pandang abang yang sepengamatan abang? Nggak tahu saya. Sepengamatan abang. Ini kan hal-hal baru ya. Kalau ceritanya undang-undang politik kan kita sama-sama masih menunggu. Karena sampai hari ini kan masih digodok oleh DPR RI, Komisi 2. Ya, bocoran-bocoran yang kita dengar ya seperti yang Adina sampaikan tadi, bahwa ada kemungkinan kita kembali kepada pemilihan oleh DPRD. Atau ada kemungkinan kita masih dipilih langsung oleh rakyat. Hal-hal itu belum pasti. Masih kemungkinan. Tapi yang jelas keputusan MK itu memberi pengaruh besar terhadap konstelasi politik di pusat maupun di daerah. Karena jelas di dalam keputusan MK itu memisahkan rezim pemilu, ya kan? Pemilu pusat dan daerah. Nah, turunannya sekali lagi ini persoalan efektivitas modal sosial dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sekarang sedang menjadi pengamatan kita sama-sama. Kalau menurut saya dari sisi pembebanan pembiayaan pemilu maupun pemilu kada, bagi pelaku sama saja. Saya misalnya ketika mau maju sebagai kepala daerah, apakah pakai sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh DPRD, kan sama saja. Kalau dari sisi, saya kira ini ya, dari sisi kos kurang lebih saja. Dan tanda kutip apapun, ya kan dari sisi ini ya, dari sisi kos. Cuman kelebihannya, kalau dipilih oleh DPRD, kontrolnya menjadi lebih mudah. Kalau dipilih saya, bagaimana mengkontrolnya? Iya. Bagaimana untuk misalnya ketika seorang bupati itu dianggap tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, itu kan bisa dilakukan evaluasi kah, atau masyarakat yang melakukan demo ke kantor DPR kah menuntut terkait siapa yang memilih. Demonya jelas ke arah mana, dan bupati pun agak sedikit takut dengan tanda kutip segelintir orang yang di DPR itu bisa menjatuhkan dia. Tidak sudah ada perangkat, sudah ada perangkat kelembagaan
Di situ sudah jelas kewenangannya. Artinya begini, saya bukan berpihak kepada pemilihan DPRD juga tidak. Tapi maksud saya kita mengikuti perkembangan politik hari ini. Kalaulah itu yang menjadi kekhawatiran, saya kira kan kita sudah diberikan Undang-Undang 23 itu. Nah, dalam Undang-Undang 23 itu justru 23 2014 sebagai sandaran bagi pemerintah dan DPR ya, eksekutif dan legislatif dalam ini bekerja dalam satu bingkai. Nah, justru yang saya tahu di situ kekuatan eksekutif luar biasa. Ya, artinya DPRD tidak dalam rezim Undang-Undang 23 itu justru tidak nampak kelegislasiannya, kan begitu. Nah, ke DPR-nya nggak nampak di situ. Kalau dalam pengaturan itu. Nah, kalau itu kecuali itu dirubah, saya tidak tahu. Jadi persoalan tata kerja kelembagaan dengan undang-undang pemilu itu satu hal yang berbeda. Nah, gitu. Nah, tapi kan beginilah. Sebenarnya kita ini negara kan hobi otak-atik. Terus sebentar ke MK uji materi. Sebentar berubah. Sebentar berubah. Sisi aturan kita itu. Dan saya kira ini perubahan-perubahan itu selain memakan kos dalam artian kos yang sebenarnya dengan emosi publik ya. Kenapa tidak meneruskan tradisi yang sudah bagus kan begitu? Artinya begini, saya lebih mendorong hal-hal yang dari hasil reformasi ini sudah bagus sebenarnya teruskan aja. Kalaulah itu dalam evaluasinya ada yang keliru, ya yang keliru itu yang dibetulin, dibenahi, nggak perlu dirubah lagi. Yang dirubah lagi. Iya. Karena kita nggak tahu, semua orang kan pengen berperan di Republik ini. Semua lembaga, saya memandang ya, semua lembaga merasa punya kewenangan. MK punya kewenangan, DPR merasa punya kewenangan, ya kan? Presiden pastilah, ya. APH-nya juga begitu. Semua merasa punya kewenangan. Nah, kewenangan-kewenangan ini terkadang-kadang kan tidak sinkron tuh antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa lihatlah hari ini kewenangan MK yang sebegitu besar tuh merubah dari regulasi yang selama ini sudah kita jalankan. Dan sesungguhnya yang kita jalankan tuh cobalah lihat mempunyai dampak negatif yang sangat luar biasa kan tidak. Betul lah di dalam situ ada money politik. Ya, itu aja yang kita kan mestinya. Iya. Tapi kan tidak perlu dirubah. Sehingga dirubah. Direstart ulang terus. Kapan bisa maju ngegas. Sehingga akhirnya memaksa kita untuk merubah model, merubah tata cara. Dan itu uang semua. Uang negara habis di dalam persoalan-persoalan yang seperti itu. Kenapa kita tidak fokus pada hal-hal yang sifatnya substantif? Pembangunan, kesejahteraan, kan kayak gitu. Artinya tata kerja lembaga yang mestinya harus diperkuat. Bukan tata cara keterpilihan. Kalau tata cara keterpilihan ini sebenarnya sudah lah. Seperti inilah, mau model seperti apa akarnya. Kalau niatan individualnya baik, saya kira negara ini baik. Itu pandangan pribadi ya. Ya saya sepakat ya. Pandangan pribadi. Ya kan, mau ditunjuk langsung oleh presiden sekalipun, kalau individunya memang baik sebagai pelayan masyarakat, saya kira negaranya kan baik, gitu loh. Nah, artinya yang saya ingin garis bawahi, sistematika seperti apapun dalam model memilih pejabat negara, baik dari sistemnya sekarang maupun perubahan-perubahannya, itu saya kira tidak terlalu berdampak besar terhadap pelayanan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita tidak diiringi dengan sebuah komitmen yang bagus. Apa yang lalu berbeda antara rezim pemilu pusat dengan daerah? Bukankah hanya persoalan tata cara saja? Kenapa tidak dipertahankan? Ya 5 tahun sekali ya sudah begitu. Iya, sepertinya sudah jalan dan tidak ada
sifatnya Kalau alasannya adalah keikutsertaan publik yang lebih fokus terhadap isu pemilu daerah, sebenarnya masyarakat kita tahu lah, sifatnya kan hanya menunggu. Kalau itu yang perlu dilakukan, maka yang harus dilakukan sebenarnya penyadaran politiknya yang dilakukan oleh partai politik maupun orang-orang yang terpilih dari prosesi politik supaya memperkuat gitu. Kadang ngaruh sebenarnya. Coba sekarang ketika kepala daerahnya dipilih bersamaan dengan presiden atau terpisah waktunya tapi tidak harus 2 tahun pasca pemilu pusat, saya kira tidak ada tidak apple to apple. Bukan, tidak ada perilaku yang mempengaruhi yang sangat berubah kan tidak. Saya misalnya terpilih serempak dengan presiden sebagai bupati misalnya. Atau saya yang terpilih menjadi bupati 2 tahun pasca pemilihan presiden. Kira-kira ada yang berubah nggak? Nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Tapi nggak tahu juga MK kajiannya seperti itu. Gitu. Makanya kita ya sekarang ini karena dia disebut sebagai lembaga yang harus diikuti, keputusannya itu adalah keputusan yang Konstitusi. keputusannya sifatnya wajib kita ikuti, mau tak mau kita ikuti. Itu yang terjadi sekarang. Nah ini kan membuat kerepotan secara mekanisme, kerepotan hukum juga, kerepotan tata cara kerja kepemiluan kita juga. Tetapi mau tak mau kita ikuti. Tapi yang terpenting adalah ini bukan substansi sebenarnya. Substansinya kan bagaimana dari hasil prosesi ini ada dampak bagi kesejahteraan masyarakat, sebenarnya itu. Seharusnya Dampak kesejahteraan masyarakat apa? Kepastian bahwa mereka dapat jalan, kepastian mereka dapat jembatan, kepastian mereka dapat air bersih, dapat listrik, dapat insentif keekonomian, kan seperti itu. Tidak penting ini sebenarnya. Yang penting itu kan saya, karena saya adalah kontestan politik. Masyarakat apa yang ditunggu? Hasil kerja saya. Sebenarnya mereka kan nggak perlu peduli amat saya terpilih harus dengan cara seperti apa. Ya itu substansi. Itu. Ini kuliah politik dan kuliah hukum tata negara. Mantap. Alhamdulillah. Sigit kau ngerti ya? Oh, segini. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, ya saya pribadi dapat ilmu yang sangat luar biasa daripada segala macam perubahan politik dan juga tadi tentang peraturan perundang-undangan. Ya alhamdulillah, dan satu lagi kawan-kawan, 2026, 2027 kita wajib untuk merampingkan pinggang, jangan melakukan hal-hal yang negatif, teruslah bekerja, karena ketika kita bekerja ekonomi akan berputar. Dan satu lagi pesan Bang Japar tadi, jangan main judi online. Karena judi online itu adalah salah satu, Judi itu bikin miskin dan menghilangkan kritis untuk masa depan. Keren. Abang ada penutup Bang tuh kawan-kawan? Ya itu penutup bikin miskin. Jangan terjebak judol anak-anak muda gitu. Ya kan? Main HP, main media sosial secukupnya dan sewajarnya. Ya kan? Tuh kawan-kawan, ikuti tuh peran pesan dari Abang dah. Cukup Bang ya? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawannya telah menyimak dari awal hingga akhir. Mungkin kalau ada saran, ada kritik, kami dan Bang Japar selalu terbuka kepada kawan-kawan semua untuk saling berbagi, dan demi kemajuan kabupaten kita, demi intelektual anak-anak muda kita, kami selalu berada di situ Abang Daya. Iya. Biar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.